Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini ada yang servis water heater ke saya. Ini water heater gas merek Modena. Tipenya adalah model magnet ya. Jadi jangan patokan ini teman-teman. Saya bilang ada yang bergerigi ini, ternyata tidak ya. Memang umumnya yang model membran itu ada seperti ini bergerigi, tapi modelnya berdiri seperti ini. Tapi ini juga ada merek Modena ini. Ini adalah alat yang namanya safety valve, jadi tekanan berlebih. Bila ada tekanan air yang berlebih akan dibuang ke sini, nyemprot. Tapi ternyata meskipun model magnet, Modena ada ini safety valve-nya, jadi tidak bisa buat patokan. Biasanya orang nyebutnya water heater low pressure ya, tekanan rendah, air tekanan rendah bisa hidup. Kita coba aja, langsung ada baterainya, kita on-kan. Nah ini juga jangan buat patokan ya. 0 itu mati, 1 itu hidup, belum tentu ya, bisa saja kebalik ya, namanya pabrik. Kita coba seperti ini, kita jungkir-jungkir, ini namanya magnet. Selama tidak lengket ya magnetnya. Nah, ini sudah on. Harusnya kalau posisi kebalik seperti ini dengan saklar on, itu magnet on juga, artinya ternyata tidak ada suara pemanti. Coba kita balik. Nah, di off kan gini kayaknya. Coba kita balik. Jadi saklar ini on off ya, jangan bikin buat patokan ya, karena bisa keliru ini. Oke, kita balik. Ternyata tidak bisa on. Nah, sambil posisi terbalik ini kita coba. Sekarang jangan vonis modul dulu, tapi kita cek sumber tenaga dari water heater gas itu adalah dari baterai. Jadi baterainya kita pastikan baterai baru dulu, kemudian dilihat apakah kebalik atau tidak. Atau kalau lama ini tersimpan, mungkin terminalnya ada karat ya di bagian sini, atau juga yang di dalam, diambil dilihat, biasanya ada karat. Nah kita lihat apakah ada karat atau lidahnya kurang naik, itu bisa. Yang sering adalah lidah yang di bagian tutup ini. Kalau satunya ini kan pit, yang satunya cuman plat, ini kadang kurang naik, diangkat sedikit, diungkit. Nah, karena baterai itu tidak bisa keluar ya, ada penahannya. Kalau ini terlalu rendah nanti tidak nempel. Nah kita cek, bisa kelihatan waktu kita tutup ini ketekan dia, itu berarti nempel ya. Kita coba dulu baterai baru, ini baterai bawaan dari orangnya. Kita lepas. Di terminal batu baterai itu patokannya ya biasanya pir ini yang negatif ya teman-teman, tapi tetap saja bisa di sana kabelnya kebalik. Kita sesuaikan aja. Ini pakai baterai baru. Loh, saya aja masih kebalik ini masang. Oke, kita tutup. Kita coba dibolak-balik tadi dengan posisi saklar, nanti yang kita variasi. Ya, tidak ada. Coba kita bypass saklarnya, baik saklar utama maupun magnet switchnya. Magnet switch itu artinya juga saklar kedua. Ini saklar utama ya. Kalau listrik di rumah kita itu MCB yang ada di meteran gitu. Kalau yang magnet switch itu saklar yang ada di kamar-kamar gitu, di tembok gitu, di ruang tamu, kamar tidur, itu saklar kedua. Ini sama ya, magnet itu saklar keduanya. Saklar utamanya ya ini. Jadi ketika ini hidup, yang sana belum hidup ya tidak hidup. Harus dua-duanya posisi hidup. Oke, kita buka aja. Kita lepas kenopnya dulu. Kalau melepas kenop itu sulit, teman-teman bisa ungkit memakai obeng min. Tapi cari kunci pas ya. Usahakan ya sepanjang mungkin kuncinya supaya tumpuannya semakin banyak, tidak melengkung. Biasanya lengket ya. Nah seperti ini.
keliling. Nah, kalau sudah bisa pakai langsung kuncinya ini. Oke. Jangan dipaksa ya teman-teman, keliling. Kalau tidak bisa satu, keliling begini. Semakin panjang semakin bagus ya, tumpuannya semakin banyak, tidak membuat plat ini melengkung. Nah ini cukup keras. Ya. Oke, sudah terlepas. Kita lepas skrupnya. Ada berapa ini, biasanya ada di sini aja ini. Atas kayaknya nggak ada, tinggal disorong ke atas setelah terlepas dua skrupnya. Oke, ini sudah terbuka, kelihatan teman-teman ya. Begitu kita buka ini, jalur ke saklar utama putus. Nah, ini lampu juga putus, nggak masalah kalau cuman indikator ya teman-teman, jangan buat patokan namanya lampu indikator. Ini udah jelas, ini putus ke saklar. Nah, nanti kita bisa bypass ya, seperti ini. Langsung saja yang ke induknya ini. Ini satunya akan ke magnet switch ya. Ini dicabang gitu ya teman-teman. Langsung aja yang ke induknya, yang merah kuning ini kita tusuk pakai ini obeng biar tersambung dua terminal ini. Nah, kok tidak ada. Nah, kita periksa lagi. Walah, lah ini teman-teman. Ini ternyata juga putus ini. Kabel yang ke baterai ya, ini nggak tahu ini dimakan apa. Biasanya kalau seperti ini bukan tikus ya, tikus nggak bisa masuk, ini kecoa teman-teman, atau seringnya cicak ya masuk. Ini putus, sudah kelihatan ini karena ada serangga yang memakan ini. Nah coba ini baterainya dulu aja saya perbaiki, langsung kita tes sini ke induknya. Ini yang baterai dulu, pokok ini kelihatan ini lepas ini, makanya tidak ada sama sekali reaksi. Oke, ini kabel sudah saya sambung sementara. Yang ke terminal plus ini teman-teman yang putus, yang ke saklar tidak usah dulu, kita langsung bypass saja nanti. Ini dekat dengan pipa ya, makanya harus ada pelindungnya ini, nanti bisa konslet ya. Pipa ini kan ground ya, netral, atau kita tekuk sedikit ke atas. Oke, langsung aja ini kita pakai jalur yang ke saklar maupun jalur yang ke magnet switch. Langsung aja kita coba di induknya. Pokoknya ada dua kabel merah kuning yang ke modul, itu aja. Itu jalur utama untuk saklar utama, saklar semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Insya Allah penyakitnya hanya itu, kabel yang ke saklar utama putus, kabel yang ke baterai, box baterai putus, dan ini indikator ya, lampu ini tidak terlalu penting ya, tidak menyala lampunya karena itu putus. Ini biasanya disebabkan oleh dimakan kecoa, ini kelihatan ya. Nah, digigit serangga kami itu, halus sekali. Nah, tinggal kita tes ya pakai gas dan air, insya Allah ya sudah kemungkinan besar lancar ya, tidak ada masalah, karena ini sudah bisa kita fungsikan modul pemantik bekerja, kemudian selenoid bekerja, terdengar cetek ya, tik 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 itu pemantik ya. Ini bahasa saya karena pendengaran tiap orang nanti disebutnya beda, tik 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 dibilang tok tok tok, itu kan bahasa ya, bahasa pendengaran yang diterjemahkan ke kata-kata itu bisa salah. Ini buat parokan aja, tik 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 ya, terus cetek itu suara selenoid, tik 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 itu pemantik. Itu hanya sedetik aja teman-teman. Oke. Ya. Tik 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 tik, cepat ya. Teknya satu kali aja. Ini pemantik bekerja, kemudian selenoid gas membuka. Nah, ini nanti 8 detik mati ya pemantiknya, karena tidak ada api yang disensor ya.
tuk. Tuk itu dari membuka menutup kembali, tuk. Nah, karena tek itu besi ketemu besi, membukanya itu besi ketemu besi, tek. Nah, tuk itu valve-nya silinder itu terbuat dari karet. Nah, nutupnya bunyinya tuk. Nah, itu pendengaran ya, melatih pendengaran. Tuk. Nah, kan. Atau kita lepas itu memandinya biar terdengar, itu bisa teman-teman. Nah, tinggal kita tes ini apakah fungsi dari magnetnya. Takutnya nanti magnetnya juga bermasalah. Ini tadi kan sudah terjungkir ya. Nah, ini bisa. Nah, ini kita sambung aja yang ke saklar utama. Ini ke saklar utama ya teman-teman. Ini saklar yang putus ini, yang ke sini. Nah, saklar itu kan memisahkan dua kabel ya. Ini kita sambung dulu. Saya biasa pakai korek aja ya, karena kabelnya kecil. Kalau pakai tang potong kadang ini ikut keambil kabelnya, serabut kabelnya. Nah, ini kita tes. Kita pastikan dijungkir dulu ya, atau ditusuk lubangnya ini. Pakai lidi ya, jangan logam, karena kalau logam nanti ikut ketarik lagi karena ini magnet. Kita dorong pakai lidi, sudah pasti naik ke atas. Atau kita jungkir ya, terdengar bunyi tek tadi. Nah, kita anggap ada aliran air gitu ya. Nah, sekarang ini kita pasang di sini. Apakah hidup? Karena ini sudah tidak memakai saklar ya, bypass hanya mengandalkan ini magnet switch. Kalau hidup berarti magnet switchnya normal. Nah, begitu teman-teman. Kalau tidak hidup yang kita lepas di sini, katakanlah biar tahu ya jalurnya yang saklar utama, yang trouble. Nah, karena kita sudah langsung induk tadi, itu bisa kita ngetes satu persatu apakah saklarnya atau magnet switchnya yang trouble. Jadi pastikan ya ngecek yang utama dulu seperti ini. Nah, kan. Nah, untuk mengetes ini magnet switch ya jalur ke saklar utama yang kita bypass, teman-teman. Kita bypass. Nah, kita tes dulu. Ini untuk mengetes apakah jalur saklar utama yang bermasalah. Nah, saya anggap seperti ini ya, tadi terputus gitu ya. Yang ke magnet switch yang kita lepas soketnya, kita tusuk gini, oh tidak bisa. Nah, ternyata di saklar-saklar tetap nggak bisa, ya berarti itu saklar utama yang bermasalah, begitu teman-teman. Itu cara mengurut ya, begitu. Atau kebalikannya, kalau mau mengetes saklar utama, setelah tahu fungsi yang ini, saklar magnetnya normal. Nah, seperti ini kan. Kita tes sekarang saklar magnetnya, magnet switchnya. Kita tancapkan ya saklar utama, kita sambung. Oh, berarti magnet switch sekarang ternyata normal. Nah, berarti yang bermasalah saklar utama. Begitu, jadi ngurutnya seperti itu teman, dites satu persatu. Yang penting ngetes yang jalur utama dulu. Jalur utama ini aman ya, berarti ini modul aman, box baterai tadi sudah aman. Nah, gitu ya, memastikan seperti itu. Tinggal kita pilah-pilah mana yang bermasalah. Yang bermasalah itu yang di bypass gitu. Seperti ini, saklarnya kita anggap bermasalah ya, saklarnya yang kita bypass, yang jalur ini kita sambung karena sudah tahu ini normal magnet switchnya. Nah, ya bentar, belum ditancapkan. Oke. Nah, kalau kita gini kan tidak terdengar pemantik, ya berarti magnet switch ini yang bermasalah atau magnetnya kurang sampai ke atas. Memastikan ya dilepas, magnetnya ditempel aja di sini. Magnetnya diambil, taruh sini di dekatnya magnet switch. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan untuk pengetesan dengan air.
tidak perlu saya tunjukkan ya pengetesan dengan air dan gas. Insya Allah kita secara parsial ini sudah kita anggap normal ya. Nah, tinggal mengetes dengan air dan gas tadi tujuannya untuk melihat apakah termostat ini berfungsi ya. Kena panas nanti berapa derajat sudah mutus, itu bisa ya, sudah terlalu sensitif termostatnya. Atau ini sensor apinya gagal mensensor api. Nah, nanti yang busi panjang itu teman-teman, yang sebelah kiri ya biasanya dicabut. Coba ini, nah ini bubuk yang namanya oksidasi, dipotong sedikit ya, 1-2 mili, tancapkan lagi, itu bisa. Cirinya yaitu ketika ada api nanti pemantik tidak mati ya, ketika api sudah menyala pemantiknya masih jalan terus. Nah itu nanti pasti mati, selunit ditutup, dianggap tidak ada api. Jadi harusnya cuman 1 detik ya, begitu pemantik ini menyala kemudian selunit membuka ada api di sini, maka pemantik akan segera dimatikan. Tetapi kalau dianggap tidak ada api maka ini akan segera diputus ya, 8 detik akan diputus, pemantik mati, kemudian selunit juga akan menutup. Itu pengetesan setelah selesai mengetes seperti ini, mengetes dengan air dan gas, tujuannya untuk melihat ini sensor api, flame failure, dan termostat apakah bekerja. Termostat ini bisa kita tes ya seperti ini. Kalau putus ini dia akan langsung nutup ya selunit. Kita cabut satu aja ya. Oke. Nah, tek tuk, jadi buka langsung nutup, gasnya langsung dimatikan ya. Nah, itu. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.